Halo semuanya, pada bagian ini part 3 dari capture 3 yaitu terkait insurance collars and other strategy. Topik yang akan kita bahas di sini adalah spreads and collars. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk option strategi tipe 1 yang mana melibatkan single stock dan juga single option ya. Maka untuk strategi pada tipe 2 ini dia lebih ke involve untuk tipe yang sama ya. Untuk tipe yang sama tapi untuk posisi yang berbeda. Nah, sebagai contohnya di sini an option spread ya. Di sini posisinya yaitu terlibat antara call ataupun put dengan tipe opsi yang sama ya. Jadi sebagai contohnya adalah kita buy call ya at one strike price dan short call pada strike price yang berbeda. Jadi misalkan strike price-nya untuk long call ya. Long call adalah K1 ya. Untuk strike price-nya short call adalah K2 ya. Ini adalah dua strike price yang berbeda dengan tipe opsi yang sama gitu ya. Nah, sebagai contohnya adalah bull spread dan bear spread ya. Nah, ini ada contoh juga untuk box spread, tapi box spread nanti kita akan bahas pada part 5. Nah, di sini ada properti yang akan sangat berguna untuk kita memahami dari strategi ya. Option type-nya di sini adalah untuk tipe call. Kita punya payoff function-nya adalah maksimum dari ST minus K, 0 begitu. Dan untuk put adalah maksimum dari K minus ST, 0. Nah, andaikan kita punya option tipe call ya, ketika strike price-nya itu semakin tinggi, maka premi opsi call sendiri itu lebih cenderung nilainya menurun. Dan ketika strike price-nya itu turun ya, atau nilainya lebih kecil ataupun kecil gitu ya, maka option preminya pasti nilainya lebih tinggi begitu, lebih besar gitu. Nah, sama dengan option tipe put ya, dimana kita punya payoff functionnya adalah maksimum K minus ST, 0. Ketika strike price-nya itu semakin tinggi karena dia adalah opsinya menjual, maka opsi preminya pun juga lebih tinggi. Dan ketika strike price-nya itu lebih kecil gitu atau nilainya itu lebih mengecil begitu, maka option preminya itu cenderung juga menurun gitu. Nah, itu adalah properti yang mungkin akan sangat berguna dalam pengerjaan kita gitu. Nah, ini adalah contoh dari penjelasan properti di atas ya. Kita bisa lihat jadi Lexos option price ya, mengasumsikan stock price-nya itu $40 ya. Volatilitasnya 0,3, kita tahu efektif annual risk free rate 8,33%, sehingga kita punya continuously compound itu 8% ya, compounded. Nah, ini formulanya, teman-teman bisa coba review kembali ya, bahwasanya hubungan antara continuously compounded ya dengan efektif annual risk free rate ya, atau effective interest rate. Jadi kita punya formula ya kemarin ya, E pangkat R, di mana R adalah continuously compounded, ini akan sama dengan 1 ditambah effective interest rate ya. Nah, ini silakan direview pada theory of interest ya. Kemudian karena kita tidak membahas terkait dividen ya, pembagian dividen, maka dividen yield-nya itu 0. Dan time to maturity-nya adalah 91 hari ya. Jadi 91 hari untuk temponya, maka kita bisa asumsikan 91 hari ini sebagai 3 bulan. Nah, kalau kita lihat di sini hubungan antara properti tadi ya, untuk strike price, semakin naik strike price-nya untuk call itu, maka nilai option preminya untuk call itu cenderung menurun.
Kita bisa lihat di sini C0-nya cenderung menurun. Dan untuk put, semakin naik strike price-nya, maka option preminya untuk tipe put ini cenderung naik ya. Ini P0-nya naik. Begitu. Nah, sehingga ini cukup jelas dari definisi properti yang sudah disampaikan pada slide 1. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih tipe strategi opsi untuk tipe 2 begitu ya. Strategi option trading ya. Di sini kita bisa membahas terkait spread trading strategi, bull spread ya. Dimana di sini kita bisa sampaikan bahwa bull spread itu adalah kita buying a call option ya, buying a call option atau put option sebetulnya bisa ya. Tapi di sini untuk posisinya itu tipe opsi yang sama, tapi strike price-nya ada penjelasan bahwa untuk long call itu dia punya strike price-nya K1 dan untuk short call itu strike price-nya K2. Di mana strike price dari short call itu lebih besar daripada strike price-nya long call ya, K2 lebih besar K1 ya. Dan both option have the same expiration date ya. Jadi kedua opsi ini punya tempo yang sama begitu. Jadi cirinya tadi adalah strike price dari short call ya. Untuk short call ini misalkan di sini short call itu punya strike price K2, nilainya lebih besar dari strike price-nya long call ya. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri dari bull spread. Apakah ini bisa digunakan untuk tipe opsi? Bisa ya. Jadi yang terpenting adalah tipe opsinya sama. Untuk dua posisi yang berbeda itu adalah jenis dari spread ya. Oke, spread. Nah, ini ada beberapa skenario yang bisa kita pahami untuk berkaitan dengan spreadnya. Nah, skenarionya seperti yang kita tahu bahwa untuk call option ya, untuk kita punya call atau kita purchase call, dia punya payoff functionnya untuk call itu adalah long call ini maksimum S minus K, 0 ya. Ini adalah untuk long call. Dan untuk short call ini kita punya maksimum K minus, ini tulisannya maksimum K minus S ya. Artinya ketika kita punya long call ya, short call itu minus S minus K ya. Ini kalau ini put ya. Kalau long put ya, ini hati-hati ketika mendefinisikan antara short call, long call, short put dan long put. Ini adalah long put ya. Untuk long put itu maksimum K minus S ya. Secara definisi, ketika harga strike price-nya kurang dari S, artinya kita bisa menggunakan call ya, karena kita bisa membeli suatu underlying asset dengan harga yang sudah kita sepakati lebih rendah daripada spot price-nya. Nah, begitu juga untuk long put. Ketika long put, kalau strike price-nya itu lebih tinggi daripada spot price, maka kita pasti akan exercise option-nya gitu ya. Nah, ini adalah skenario-nya. Ketika ST lebih besar dari K2, di mana K2 lebih besar K1, maka long call-nya pasti akan sangat berguna. Kita bisa melakukan pelaksanaan dari opsi tadi begitu. Nah, sehingga kita akan punya payoff untuk long call-nya ST minus K1. Dan apakah kita bisa melakukan payoff untuk short call ya, nilainya adalah minus ST min K2, sehingga overall nilainya adalah K2 min K1.
ya, karena nilai ST-nya lebih tinggi daripada strike price dari K2. Artinya ketika kita melakukan pembelian opsi di harga K1 itu akan sangat menguntungkan, memaksimise profit kita ya, memaksimise pendapatan kita begitu. Sehingga kita exercise saja begitu. Nah, kemudian kalau untuk short call ya, short call berarti kalian menjual ya. Kalian menjual opsi call. Menjual opsi call maka nilainya minus ya. Minus dari ST min K2 yaitu untuk payoff functionnya. Overall ya, kombinasi dari ini menghasilkan K2 minus K1. Ini diperoleh dari ST minus K1 ditambahkan dengan minus ST minus K2. Dan skema yang kedua itu adalah ketika ST berada di antara K1 dan K2. Maka kita punya payoff untuk long call-nya masih bisa kita pakai karena kita membeli underlying asset dengan harga strike price yang lebih rendah daripada spot price gitu. Dan untuk short call-nya jelas tidak kita gunakan ya, sehingga nilainya adalah 0. Kenapa? Karena maksimum dari ST minus K2 di mana K2-nya ini lebih tinggi daripada ST akan menghasilkan nilai maksimumnya yaitu 0 begitu ya. Ini secara definisi matematisnya. Kemudian kombinasinya akan menghasilkan ST minus K1. Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika kita akan menentukan break even ya. Break even poinnya begitu. Nah, kemudian skenario yang ketiga itu adalah ST kurang dari sama dengan K1 ya, dimana kita pasti tidak akan menggunakan long call ya, sehingga strike price-nya itu lebih tinggi daripada nilai dari ST. Kita tidak akan menggunakan optionnya sehingga worthless ya. Nah, untuk payoff short call-nya itu pun sama karena K1-nya lebih tinggi daripada ST sehingga K2-nya pun juga lebih tinggi daripada ST, maka dia nilai maksimumnya adalah 0. Ya, overall nilainya adalah 0. Ya, kita tidak akan menggunakan kedua option yang kita punya ya. Sehingga apa sih maksudnya dari strategi bull spread ini? Ya, sebetulnya bull spread ini tujuannya adalah untuk mengantisipasi dari kenaikan nilai pasar ya untuk suatu aset ya. Sehingga kita bisa kalau harganya naik kan kita membeli dengan strike price yang lebih rendah daripada spot price-nya, maka kita bisa dapat pendapatan dari selisihnya. Dan juga kita membatasi ya, bukan membatasi sih, lebih ke arah mengantisipasi ya, atau menspekulasi keuntungan kita begitu. Ya, di sini adalah grafik untuk profit dan loss dari bull spread ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada garis putus-putus yang mana menjelaskan long call ya, menjelaskan long call. Ini garis yang ini ya. Kita punya long call. Nah, sebagai informasi ada beberapa grafik yang mungkin teman-teman bisa ingat untuk terkait long call dan juga long put ya. Ini akan sangat membantu dalam penjelasan dari option trading sendiri begitu. Nah, kemudian di sini ada short call ya. Short call di sini adalah berlawanan dengan arah long call ya. Tapi di sini yang perlu dimengerti adalah definisi dari K1 strike price dari long call ya, dan juga strike price dari short call, di mana strike price-nya short call ini ya yaitu K2 lebih besar daripada K1, sehingga inilah yang akhirnya mendefinisikan bull spread ya. Oke. Nah, untuk bagian
long call dan juga short call ya dikombinasikan dari bull spread sehingga punya grafik pada garis inti ini ya tanpa putus-putus ini ya kita bisa lihat bahwasannya bull spread ini membantu kita meminimumkan loss dan juga membantu kita memperkirakan atau menspekulasikan dari profit sehingga semakin semakin murah ya ataupun nilainya tidak terlalu mahal ya itu kita bisa menggunakan dari call itu sendiri ya kita menggunakan call. Jadi kalau misalkan kita definisikan dari payoff ST terhadap K, kita akan menggunakan nilai call ini ketika ST atau spot price-nya lebih besar daripada K. Tapi kita perlu memperkirakan nilai dari option premi untuk call ya. Ya, kalau option preminya itu murah ya, kalau option preminya itu murah, ya maka kita bisa gunakan untuk option call. Sesuai definisi di sini bahwa kalau strike price-nya itu lebih tinggi, maka option preminya itu biasanya lebih murah, lebih kecil begitu. Sehingga ketika menggunakan, kita bisa memperhitungkan selisihnya dari ST minus K dikurangi dengan cost yang kita keluarkan begitu. Nah, ini ada contoh 3.2 di mana mendefinisikan long call dan short call untuk strike price-nya adalah 40 dan 41. Ya, berarti ini bull spread karena K2 lebih besar daripada K1. Nah, kita membuat tabel untuk bisa menentukan grafiknya. Ya, di sini kita lihat stock price ya pada majority ya pada expiration ini ST-nya 35 sampai naik jadi 50 ya. Kita bisa menggunakan skemanya naik ya. Kemudian purchase call ya atau long call, maka ini merupakan payoff dari call maksimum ST minus K1 ya, karena K1 ini adalah strike price-nya call ya, ini adalah K2. Nah kemudian untuk writer call ya ini akan punya payoff maksimum dari minus ya, minus maksimum dari ST minus K2,0 begitu ya. Kita perlu memperhatikan dari perhitungannya payoff-nya begitu ya. Nah kemudian untuk yang bagian dari premium plus interest, berarti ini kita melihat dari sisi cost-nya ya. Dari sisi cost-nya yaitu adanya adalah preminya ya. Kalau kita long call berarti kita membeli call seharga dari call-nya ya. Kemudian kita short call berarti kita memperoleh seharga ini, misalkan saya kasih C1 indeks 0 ya, kita memperoleh ya sebanyak C0 untuk shortnya ya, walaupun sebetulnya nilainya sama ya nilainya sama ya, tapi bedanya adalah pada K-nya ya, pada K-nya ya. Kalau di sini kita lihat strike call-nya untuk long call ini adalah 40 ya, maka kita bisa lihat pada tabelnya tadi 40 berarti premiumnya adalah 2,78. Sedangkan short call-nya tadi dia jual di harga strike price-nya K2, nilainya adalah 0,97 ya. Nah, bisa kita peroleh tadi ya. Bisa kita peroleh ya. Ini 2,97 ditambah ini minus ya. Ditambah 2,78 ditambah 0,97 ya. 2,78 ditambahkan 0,97 sehingga kita akan peroleh minus $1,85
ya. Nah, ini kita bisa peroleh hasilnya seperti ini ya. Oke. Berikutnya kita bisa menghitung total dari kombinasinya ya. Dari long call dan short call-nya ini adalah penjumlahan dari payoff-nya ya dikurangkan dengan premiumnya ya atau cost-nya gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman dari hasil 0 dikurangi 1,85. Nah, sehingga akan terbentuk grafiknya seperti ini. Kemudian untuk bear spread ya, kalau tadi kan kita sudah membahas terkait bull spread ya, kita juga perlu membahas tentang bear spread. Apa itu bear spread? Ya, jadi review untuk bull spread tadi ya, bahwasanya kita punya tipe yang sama ya, tipe opsi yang sama untuk dua posisi yang berbeda ya, satunya long, satunya short ya. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk melindungi kita dari bukan melindungi, cenderung kita mengantisipasi ya dari kenaikan market value-nya ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa expect that the stock price will increase but not too big an increase ya. Jadi kita bisa menspekulasikan. Kemudian ya, kita bisa menggunakan bull spread tadi untuk put ya, put a lower price and sell a put at a higher price ya. Jadi kita bisa gunakan untuk long call ini K1 ya, ini lebih kecil daripada short call K2 ya. Jadi kalau untuk put berarti long put K1 lebih kecil dari short put K2 ya. Jadi cirinya sama. Kemudian berlawanan dengan bull spread kita punya yang namanya bear spread. Ya, posisi ini satunya menjual, satunya membeli ya, dari call misalkan ya. Tapi bedanya adalah untuk K1-nya, K1 di mana K1 digunakan untuk long call ya, itu lebih besar daripada short call-nya ya, strike price dari short call. Jadi kalau misalkan long call punya strike price K1, short call punya strike price K2, maka nilai dari K1 ini lebih besar daripada K2. Nah, ini adalah ciri-ciri dari bear spread ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk tipe opsi put. Jadi kalau put ya tinggal long put K1 lebih besar dari short put K2. Nah, ini adalah penjelasan dari grafiknya. Kita bisa lihat ya, kalau long put itu kan seperti ini ya. Ya, maka nanti kita bisa lihat bahwa ini adalah long putnya, long put, dan ini adalah short put. Ya, sehingga kita bisa lihat bear spread. Bear spread ini kita bisa batasi untuk profitnya itu sebesar ini ya, dan kita bisa menspekulasikan dari lossnya sebesar ini gitu ya. Nah, oke. Nah, kita ambil contoh ya, di sini. Ini ada contohnya untuk perhitungan bull spread ya. Nah, ini adalah contoh terkait bull spread ya, dimana ada suatu soal yang menginginkan untuk perhitungan maksimum profit dari seorang investor yang mana dia mempunyai strategi opsi dengan memiliki call. Dia long call dengan strike price 830 dengan option preminya adalah 42,47 dan dia short call di harga 850 dengan option preminya adalah 30,51.
selama majority-nya adalah 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi kalau kita notasikan dalam matematika, maka K1-nya untuk posisi long call ya ini bernilai 830, dan untuk option call-nya untuk premi ya itu sebesar 42,47, dan untuk short call itu K2-nya 850 dan C20-nya adalah 30,51. Nah, di sini diberikan informasi untuk R-nya adalah 0,5% ya. Nah, ketika kita diminta menghitung dari maksimum profit, kita bisa melihat dari payoff dan cost-nya. Kalau kita lihat di sini untuk long call itu kita bisa memperoleh nilai payoff-nya adalah maksimum dari ST minus K1,0 ya. Kemudian untuk short call kita bisa peroleh hasilnya adalah maksimum ya. Ini minus ya karena kita menjual. Kita nilai intrinstiknya yang menjadi minus ST minus K2 ya, 0 ya. Sehingga dari sini kita bisa peroleh kombinasinya adalah K2 dikurangi dengan K1. Nah, selanjutnya untuk menghitung maksimum dari profit, kita bisa dapatkan hasilnya adalah K2, hasil kombinasi dari payoff-nya, K2 dikurangi K1 dikurangi dengan cost-nya. Cost-nya ini diperoleh dari, cost-nya berarti kita kan perlu membayar premi dari option-nya ya. Jadi cost-nya ini kita bisa notasikan sebagai karena dia berkaitan dengan future value ya, maka future value dari premi ya, dari premi. Atau kita bisa tuliskan karena kita membeli berarti kita mengeluarkan 42,47, ini minus ya. Kemudian kita memperoleh 30,51 ya. Kita memperoleh 30,51 dikalikan dengan 1 ditambah R pangkat time-nya ya, 1,005 ya. 1 ditambah R-nya ini pangkat 6. Maka kita bisa dapatkan hasilnya adalah ya, hasilnya adalah K2 dikurang K1 ditambahkan dengan nilai minusnya tadi ya, karena cost-nya ini sudah dihitung berdasarkan minusnya untuk membeli, berarti kita bisa tuliskan ini menjadi langsung ditambah ya, tambah min 42,47 ditambah 30,51 pangkat dikali 1,005 pangkat 6 ya, 1,005 pangkat 6. Maka kita bisa peroleh maksimum profitnya adalah 850 dikurangi 830 ditambah dengan 42,47 dikurang 30,51. Kita bisa hitung terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan 1,005 pangkat 6 ya. 42,47 dikurang 30,51 kali 1,006 ya, maaf 1,005 ya, 1,005 dipangkat 6 ya,
ini menjadi minus 12,33. Hasilnya adalah 7,676 atau ekuivalen dengan 7,68 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 7,68. Soal selanjutnya ini berkaitan dengan maksimum loss ya. Kalau tadi kita ditanyakan tentang maksimum loss, maka saat ini kita ditanyakan tentang kalau tadi maksimum profit, maka sekarang ditanyakan tentang maksimum loss ya. Kalau maksimum loss ini ya, ini dikaitkan dengan future value dari cost-nya ya. Karena kita sudah tahu bahwa ini untuk bull spread ya, bull spread, di mana bull spread itu untuk K2 untuk short call ya, itu nilainya lebih besar daripada strike price dari long call ya. Jadi ini adalah bull spread ya. Kita punya K1 nilainya 830, K2 nilainya 850. Ini untuk option preminya adalah 42,47. Ini untuk 1, ini adalah 30,51 dengan time to maturity-nya adalah 6 bulan. Nah, interest rate-nya itu 0,5% per month ya. Jadi perlu diperhatikan interest rate-nya itu annually atau per month ya. Maksimum loss yang bisa diperoleh investor, yang kemungkinan diperoleh investor adalah sama dengan cost maksimum loss itu. Kalau dia punya strategi bull spread itu berarti sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk beli premi. Artinya di saat mereka tidak menggunakan opsi yang dipunya atau tidak mengexercise opsi yang dipunya, sehingga nilainya adalah future value dari cost, atau ini bisa future value dari option preminya, sehingga ini akan menjadi ya minus 42,47 ditambah dengan 30,51 dikali dengan 1,005 pangkat 6 ya, sehingga akan kita peroleh hasilnya adalah minus 12,32. Artinya maksimum loss-nya itu akan sama dengan 12,32 ya. Oke. Untuk soal selanjutnya ini berkaitan dengan break even point ya. Kalau break even point itu seperti yang tadi saya sampaikan, kalian bisa menggunakan ketika posisi ST-nya di antara K2 dan K1. Sehingga nilai break even point-nya ya break even point ya, yang ditanyakan adalah break even point that an investor can obtain from a strategy employing a long 830 call with a price 42.47
and a short 850 call with the price 30.51 over 6 months. Jadi ini kalau kita lihat ada long call dengan strike price-nya 830, option preminya adalah 42,47 dan short ya, strike price 2-nya 850 dengan option preminya 30,51. Sehingga kita bisa dapatkan untuk kondisi yang kedua adalah ST minus ya, seperti ini. Kondisi yang kedua ST minus K1 ya. ST minus K1 ini dikurangi dengan cost. Ya, ini kan sebetulnya dari profitnya ya. Dari profit break even point itu ketika dia yang didapatkan sama dengan cost yang dikeluarkan. Artinya yang didapatkan itu nanti bernilai 0 ya. Jadi ini nanti misalkan saya kasih tanda P ya, dikatakan break even point ketika dia P-nya sama dengan 0. Maka menjadi ST min K1 dikurangi dengan future value dari option premi ya, atau kita bisa tulis ST min K1 sama dengan future value dari cost untuk option preminya, maka ST-nya kita ditanyakan ya, karena posisinya adalah kapan ya, what is the break even point ya, jadi ST yang kita cari. Kemudian K1-nya adalah 830 dan ini menjadi 42,47 ya, dikurangi dengan 30,51 kali 1,005 pangkat 6 ya. Sehingga kita bisa peroleh ST minus 830 sama dengan 12,32 ya. 12,32. ST akan kita peroleh menjadi 842,32. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, itu tadi adalah soal-soal latihan yang bisa teman-teman coba, dan kalian juga bisa mencari referensinya dari buku Derivative Market ya, untuk karangannya McDonald untuk edisi yang ketiga, ataupun juga bisa menggunakan buku dari Introduction to the Economic and Mathematics of Financial Market. Teman-teman bisa mencari referensinya.